Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman. Di video kali ini saya akan unboxing robot KM3600 Pastel Colorful One Set Keyboard and Mouse. Oke, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Semoga baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini aku akan unboxing keyboard dan mouse satu set ya. Ini dari robot KM3600 Pastel Colorful ya. Jadi ini satu set keyboard wireless yang warnanya ini warna pastel dan tersedia dalam berbagai jenis warna yang sangat menarik ya. Oke, kalau gitu mari kita sama-sama unboxing paketnya. Nah, ini dia isi paket dari wireless keyboard and mouse KM3600 dari robot ya. Wah, ini ternyata warna boxnya ini warna pink ya. Aku kira warnanya biru seperti warna keyboardnya ya. Ternyata ini warnanya pink. Wih, keren juga ya. Jadi mungkin biar kontras, jadi dikasih yang boxnya ini warna pink. Tetapi ini tetap isinya warna biru ya, seperti yang aku pesan. Jadi yang aku pesan ini warnanya blue colorful. Kemudian di sini ada gambar keyboardnya serta mouse-nya ya. Lalu di sini ada tulisan intelligent power saving. Kemudian untuk wireless transmission-nya ini jaraknya bisa sampai 10 meter dan untuk kliknya ini bisa digunakan sampai 10 juta kali klik ya untuk tombol-tombolnya. Oke, kita lihat ke bagian sampingnya. Di sini ada tulisan keyboard ya. Nah, ini ada tulisan kecil-kecil apa nih? Kecil banget nih ya. Coba aku lihat. Nah, di sini nama importirnya ya serta barcode postelnya. Lalu di sampingnya juga ini hanya kotak-kotak saja. Lalu di bagian belakangnya, nah di sini ada keterangan yang lebih lengkap untuk keyboard dan mouse-nya. Serinya KM3600 wireless keyboard and mouse. Kemudian untuk spesifikasinya ini bisa digunakan sampai 10 juta kali klik. Key atau tombolnya di sini ada 68 buah. Lalu ada 2 piece A3 alkalin baterai ya. Jadi ada baterainya. Spesifikasi mouse-nya itu DPI-nya ada 3, 800, 1200, 1600. Kemudian ratingnya ini bisa 3 juta kali klik ya. Nih tombolnya ada 4 dan ada 1 piece A2 alkalin baterai. Oke, kalau begitu mari kita sama-sama unboxing keyboardnya. Cara membuka box seperti ini, kita tarik di bagian bawah ya. Ini ada selipan untuk kaitnya. Lalu kita tarik pengait bagian atasnya, baru bisa kita buka boxnya ya. Supaya boxnya tidak rusak, jadi bisa kita gunakan kembali. Oke, yang pertama di sini ada buku manual ya. Jadi silakan teman-teman kalau hendak melihat cara penggunaan dari keyboard dan mouse ini ya. Kemudian di sini ada kartu garansinya juga. Lalu di pojok kanan ini ada bonus baterai ya. Nah, ini baterai untuk mouse-nya ya. Jadi untuk mouse-nya itu menggunakan baterai A2 yang besar seperti ini. Sedangkan untuk keyboard-nya itu menggunakan baterai yang lebih kecil. Nah, ini dia baterai untuk keyboard-nya ya. Jadi ini baterai alkalin A3 ukuran kecil. Nah, kalau nanti suatu saat kita ganti baterai, sebaiknya menggunakan baterai alkalin ya, supaya lebih awet. Oke, sekarang kita beralih ke mouse-nya ya. Wah, ini mouse-nya warna biru. Wis, bagus banget ya. Jadi warnanya ini biru pastel ini. Selain soft, ini juga sangat bagus desainnya ya. Tombolnya juga ini sangat soft ya jika kita sentuh. Scrollnya juga ini sangat nyaman ya. Tombol ini karet. Wah, ini karetnya empuk dan lembut ya. Jadi kalau kita scrolling ini sangat nyaman ya. Kemudian untuk kliknya ini adalah silent click, jadi tidak berisik dan nyaman sekali untuk kita gunakan. Oke, untuk bagian bawahnya di sini ada tombol on off-nya dan ada lampu infrarednya ya. Kemudian ini untuk bagian tempat baterainya di bawah, ini kita bisa buka menggunakan tangan seperti ini. Nah, ini bisa dipasang baterai A2. Yang putih ini adalah receiver ya. Jadi ini adalah receiver WiFi 2,4 GHz ya. Jadi ini bukan pakai Bluetooth ya, ini pakai WiFi. Nah, ini untuk dipasang ke komputer langsung bisa ya. Jadi dicolok ke colokan Type A di komputer. Atau kalau ke HP bisa juga ke HP dan tab itu menggunakan konverter ya. Nah, ini on off-nya seperti ini. Kemudian kita akan pasangkan baterainya ke dalam mouse ini ya.
Nah, ini adalah baterai alkalin A2 yang kita dapatkan pada saat kita membeli paket keyboard wireless ini. Nah, kalau nanti suatu saat ini habis, biasanya kita harus mengganti dengan tipe yang sama. Kalau bisa sih alkalin juga ya. Jangan pakai yang biasa, karena kalau alkalin itu masa pakainya biasanya lebih panjang. Dan perlu diperhatikan untuk plus dan minusnya. Ini jangan salah ya, kalau kebalik ya nggak bisa dipakai nih. Oke, kita masukkan seperti ini untuk minusnya yang ada di bagian atas dan plusnya ada di bagian bawah ya. Nah, ini karena sudah on, jadi dia sudah bisa digunakan. Jangan lupa receivernya kita ambil ya, karena kita akan menggunakan receivernya pada saat kita menghubungkan ke perangkat nanti ya. Oh ya, ini receivernya bisa digunakan untuk dua perangkat ini ya, bukan hanya untuk mouse saja. Jadi receiver itu akan digunakan untuk mouse beserta keyboardnya sekaligus. Oke, sekarang kita beralih ke keyboardnya. Nah, ini dia nih yang paling keren. Waduh, mantap banget ya. Jadi ini desainnya ini klasik retro ya. Ini jadi mengingatkan aku pada keyboard zaman dulu ya, bukan keyboard ya. Zaman dulu itu mesin ketik itu tombolnya kayak gini ya. Mungkin teman-teman yang pernah menggunakan mesin ketik zaman dulu itu yang bulat-bulat, ya itu tombolnya seperti ini nih. Nah, cuma bedanya ini empuk ya. Kalau yang dulu kan keras ya, kalau kita tekan sangat keras ya, harus ditekan banget baru bisa dipakai. Kalau ini sangat mudah untuk kita tekan, ini silent click ya. Jadi suaranya itu apa ya, tidak berisik dan hanya kayak tek-tek dikit gitu aja ya. Nah, ini lengkap ya, jadi tombol-tombolnya hampir sama dengan keyboard yang panjang yang biasa kita gunakan di komputer ya. Ada semuanya di sini, ada function, ada alt, control, ada win juga ya. Nah, ini ada win. Ya, di sini win-nya ada alt, control, shift ya, ada spasi yang besar ini. Nah, function-nya di sini ya hanya satu ya. Oke, kita lihat ke bagian atas escape-nya. Waduh, ini bener-bener jadi kayak mesin tik zaman dulu ya. Ini klasik banget ya. Wah, keren ini. Untuk ngetik kayaknya enak banget ya. Ini tombolnya itu bener-bener mantap ya. Wah, nih kita lihat sekarang untuk bagian belakangnya. Nah, ini yang bagian tengah. Oh, ini bulat, ini apa nih? Oh, ini karet ya. Jadi ini karet penahan agar tidak selip ya. Di sini ada karet 4 ya. Bagian atas bulat, yang bawahnya ini agak panjang seperti ini. Di tengahnya ada modelnya robot KM3600 wireless keyboard. Kemudian, oh ini mungkin dulu receivernya ini terpisah ya kalau untuk yang satuan. Kalau ini kan jadi satu, jadi hanya ada di mouse tadi ya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian tempat baterainya. Ini menggunakan baterai A3 yang kecil tadi. Sekarang kita akan coba pasang baterainya. Nah, ini baterainya kecil ya, jadi jangan sampai belinya yang agak besar ya, nanti nggak bisa dipakai nih. Kalau pengalamanku dulu ya, untuk keyboard wireless itu kalau digunakan setiap hari itu bisa 3 bulan sekali baru ganti baterai ya. Cuma kalau jarang digunakan mungkin bisa lebih lama lagi. Nah, ini cara pemasangan juga jangan kebalik ya plus minusnya. Untuk bagian minus yang di dalam, yang di bawah, untuk plusnya yang di atas atau yang terlihat dari luar seperti ini. Nah, seperti ini ya, cara pemasangannya jangan sampai terbalik. Oke, lalu kita tutup, jangan lupa. Kemudian kita bisa menyalakannya melalui tombol on off yang ada di sebelah sini ya. Oke, sekarang kita akan menghubungkan keyboard dan mouse ini menggunakan wireless receiver 2,4 GHz ini. Nah, karena ini aku menggunakan tab, jadi kita harus menggunakan converter Type-C seperti ini ya. Karena colokan untuk tab aku ini Type-C. Kalau perangkat teman-teman menggunakan micro, itu menggunakan converter yang micro USB. Nah, ini kita masukkan ke konverternya. Jadi ini namanya USB converter ya, OTG USB converter. Atau biasa disebut juga adapter OTG USB Type-C. Untuk pemasangannya ini sangat mudah ya, tidak diperlukan setting apapun, tinggal colok langsung bisa digunakan. Nah, ini karena keyboardnya sudah aku nyalakan, jadi keyboard yang ada di layar langsung hilang, kecuali untuk ini mouse-nya ya, belum aku on-kan ya. Jadi mouse-nya sekarang kita on-kan supaya kursornya ada di layar. Nah, ini sudah muncul kursornya. Untuk keyboardnya tadi sudah aku nyalakan ya. Jadi kelebihan dari keyboard dan mouse yang menggunakan receiver wireless Wi-Fi dibandingkan yang Bluetooth itu karena tidak perlu setting lagi ya. Kalau teman-teman beli yang pakai Bluetooth itu harus pairing dulu baru bisa digunakan. Nah, kalau ini tidak perlu pairing, langsung bisa dipakai karena menggunakan receiver Wi-Fi 2,4 GHz tadi ya. Lalu bagaimana untuk koneksi ke laptop maupun komputer?
itu sama saja. Jadi kita tinggal colokkan USB receivernya, lalu nyalakan laptopnya atau komputernya, langsung bisa digunakan tanpa perlu disetting lagi. Nah, itu adalah kelebihan dari keyboard maupun mouse wireless yang menggunakan receiver wireless Wi-Fi 2,4 GHz ya, dibandingkan dengan yang Bluetooth. Lalu bagaimana untuk koneksi ke handphone? Nah, itu sama juga seperti ke tab seperti tadi ya. Jadi kita cukup menghubungkan USB receiver ini ke konektor USB Type-C yang ada pada HP kita. Nah, kalau HP kita menggunakan micro USB, maka konverternya juga harus yang micro USB. Oh ya, untuk konverter ini sebaiknya kita tekan agak ke dalam ya, takutnya ini nggak terdeteksi karena ini HP-nya kebetulan masih baru, jadi agak keras di bagian Type-C-nya. Kemudian kita nyalakan mouse-nya. Nah, di sini ada kursornya sudah terlihat, kita klik untuk mengaktifkan, lalu kita coba gunakan. Nah, ini sudah langsung aktif ya, jadi tanpa ada setting, tanpa pairing seperti kalau kita menggunakan Bluetooth mouse. Kebetulan di sini aku menggunakan HP Infinix Hot 60 Pro yang sudah menggunakan konektor Type-C ya. Oke, sekarang kita akan mencoba mengetik menggunakan aplikasi Word pada HP ini. Dan ini karena keyboardnya sudah dinyalakan, jadi sudah terhubung langsung dengan HP-nya tanpa ada setting lagi. Nah, ini aku coba mengetik ya. Ini sama nyamannya dengan saat aku menggunakan tab tadi ya. Waktu di tab itu kita menggunakan ini juga dengan sangat nyaman. Pada saat menggunakan tab tadi layarnya lebih lebar, kalau ini kan agak lebih kecil sedikit, tetapi juga tulisannya bisa kita perbesar supaya lebih nyaman untuk kita melihat tulisan yang ada di HP kita ini ya. Jadi kesimpulannya, keyboard dan mouse wireless ini sangat recommended untuk kita miliki. Bagi teman-teman yang hendak membeli keyboard dan mouse ini, bisa lihat pada tag produk yang ada di sebelah kiri dari video ini ya. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.